Harusnya harus ngerti dong, pemerintah juga harus memahami. Bapak dapat gaji, Pak. Bapak dapat tunjangan dari pemerintah. Saya apa? Win solutionnya dari keputusan pemerintah yang harus tutup di jam 8 itu belum ada sampai detik sekarang pun. Dan responnya juga saya miris juga gitu. Ya udah lockdown aja semuanya. Tapi pemerintah juga bisa memfasilitasi masyarakat yang di lockdownkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Cianjur and Today's People. Kembali lagi di Free Talk, podcast obrolan bebas Cianjur Today. Masih bersama saya tentunya Aryo Rosmanang yang akan bahas berbagai macam hal yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan juga nasional tentunya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu pengusaha kuliner di Kabupaten Cianjur yang memang sedang ramai dibicarakan. Ramai dibicarakan karena apa? Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan video yang sedang viral akhir-akhir ini. 1 tahun. Mana? Ini Pak udah jaga jarak, udah jelas Pak. Ini spesial udah jelas. Ini angkringan udah jelas. Maksudnya gimana Bapak? Maunya gimana Pak? Iya, saya nanya. Komandan maunya gimana Pak Komandan? Jam 8 tutup acaranya. Tahu nggak? Oh, Bapak kenapa jadi nyorot gitu? Mas saya nggak usah pelotot-pelotot gitu Pak. Baca nomor 3. Baca nomor 3. Baca nomor 3. Jangan pelotot-pelotot gitu. Aturannya ada. Sampai tak teriak duluan. Ya udah. Ya Pak ya. Harusnya harus ngerti dong, pemerintah juga harus memahami. Bapak dapat gaji, Pak. Iya, Bapak dapat tunjangan dari pemerintah. Saya apa? Pak maaf, mau ditutup. Masih banyak yang makan. Jawab dong, saya dapat apa? Kompensasi dari pemerintah yang harus tutup. Udah. Jawab dong pemerintah. Pak Herman saya dukung, mana? Dia kebijakan Herman Suherman tuh. Bentar lagi tutup Pak, masih banyak yang makan. Jangan ganggu customer saya, Pak. Jangan ganggu customer saya. Jangan ganggu customer saya. Customer saya lagi makan. Oke, itu dia tadi videonya dan kali ini saya juga sudah langsung kedatangan Kang Oji nih ya sebagai pengusaha kuliner dan juga pemilik kafe luar rumah ya Kang ya di situ. Nah Kang, videonya lagi rame nih Kang. Ya, sebelumnya boleh diceritain juga kan, itu kejadiannya kapan dan gimana sebetulnya Kang kejadian aslinya? Baik, bentar santai kita. Santai aja. Rokok dulu ya, supaya santai. Iya. Soalnya gue lihatnya kan ini jadi banyak perbincangan, bahkan cuman bukan Cianjur aja Kang yang banyak ngobrolnya kan. Ini bahkan sampai nasional jadi sering di-share juga sama orang, jadi viral juga mau itu di Instagram, TikTok kan banyak banget yang ngobrolin nih Kang. Nah, kita kan jadi pengen tahu juga tuh kejadiannya gimana sih sebetulnya Kang awal-awalnya kita main di situ. Sampai kejadian kayak gitulah. Ya baik. Saya akan membicarakan kronologis awalnya seperti apa. Emang itu kejadian waktu di akhir penghujung Desember. Udah lama berarti ya? Ya, di akhir penghujung Desember itu emang sebelumnya waktu sebelum hari H terjadi malam tahun baru itu terjadi ada operasi yang harus tutup jam 8 itu emang ada pemberitahuan sprint dari pemerintah daerah bahwa semua kafe yang ada di Kabupaten Cianjur harus tutup jam 8. Nah, dari situ juga saya juga ada pemikiran gini, karena usaha kita ini buka sore kan, jam 4 baru open. Nah, selama kita masih dilakukan protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintahan daerah itu saya masih persuasif dan itu saya lakukan. Ternyata waktu itu kan dengan berjalannya waktu ada customer yang datang itu sekitar jam sudah pada Isya. Ya. Waktu mereka datang, instansi terkait yang diberikan perintah dari pemerintah daerah itu datang jam 8:30. Dan 8:30 itu baru datang customer dan baru order, yang makan juga baru berapa table. Pas rame-ramenya mereka instansi terkait yang dilakukan, kalau nggak salah ada 5 instansi kalau nggak salah. Lumayan banyak juga. Itu mah bukan udah borongan aja. Ya, banyak juga. Ya, saya ngelihat dari perilaku mereka itu sebetulnya baik-baik, maunya baik-baik lah. Untuk bicara untuk mana yang bertanggung jawab di sini atau gimana, saya juga kan akan datang. Dan saya juga waktu itu kejadian ada rame-rame harus tutup, ya saya langsung menghampiri ada apa. Terjadi pembicaraan yang sedikit ada volume yang agak tinggi, ya saya juga pengen membicarakan hak saya seperti yang kerja atau misalnya untuk usaha kuliner yang lainnya itu untuk tutup ini seperti apa.
masyarakat udah menjalani COVID, udah mau menemui berapa tahun, mau menginjak 1 tahun, ini nggak ada solusi win solutionnya jadi pemerintah gitu. Oke. Itu. So, itu kan memang diwajibkannya jam 7 sebelum, jam 8 ya diwajibkan tutupnya. Tapi kemudian Kang, apakah ada lanjutan nggak? Misalnya pemberitahuan lanjutan ketika misalnya nih untuk tempat-tempat rumah makan ataupun kafe misalnya yang bukanya pada sore hari, apakah tetap diwajibkan jam segitu juga sebelumnya? Atau apakah memang ada solusi lain nggak sih yang diberikan oleh khususnya pemerintah daerah sebagai pemegang regulasi kan khususnya? Apakah ada solusi lain yang dikasih waktu itu Kang untuk Akang? Karena kalau saya lihat ya Kang ya, bukan cuman kafe luar rumah aja sebetulnya yang kondisinya seperti ini, ada banyak sekali di Cianjur yang seperti itu. Nah, so far ada nggak sih solusi yang diberikan untuk kawan-kawan pengusaha ini gitu yang sedang cari nafkah lah istilahnya Kang? Sejauh ini yang saya tahu, saya teman-teman yang di Kopi Cianjur juga banyak yang menanyakan seperti apa ending win solutionnya dari keputusan pemerintah yang harus tutup di jam 8 itu. Belum ada sampai detik sekarang pun. Dan responnya juga saya miris juga gitu. Unrespect pemerintahan Kabupaten Cianjur, tidak ada respon yang benar-benar membuat masyarakat itu percaya sama pemerintah. Dan saya maaf, bukannya menyudutkan institusi manapun, tidak. Saya menghargai institusi dari kepolisian, dari TNI, dari Basar, yang semua itu yang datang kemarin itu mereka menjalankan tugasnya. Tugas. Karena memang itu mah udah kewajiban dia. Betul. Perintahnya. Yang saya ngalakan itu dari sisi kebijakan pemerintah daerah. Seperti apa solusinya? Gitu. Kalau misalnya ada solusinya, saya juga sampai kemarin bicara sama orang yang datang ke kafe, solusinya apa? Feedback buat yang harus tutup itu pengusaha itu apa? Gitu. Kalau misalnya kita harus tutup, minimal sekaligus lockdown sekalipun. Kalau misalnya pemerintah memperdulikan untuk masalah keperluan dan kepentingan masyarakatnya, is okay, not problem buat saya pribadi gitu, nggak jadi masalah. Kita juga udah aja di rumah. Kalau misalnya sama pemerintah, kita difasilitasi kebutuhan apa yang ada di masyarakat Kabupaten Cianjur atau khususnya seluruh negara. Karena ini pandemi ini global sih sebenarnya. Global gitu kan. Termasuk negara kita kena. Gitu Oke, tapi kan sebelum kita ngobrol yang lainnya, bisa digambarkan dulu nggak sih Kang sebetulnya kondisi kawan-kawan pengusaha ini yang mungkin sama seperti Akang dan lain-lainnya so far nih selama pandemi ini, seperti apa sih Kang yang dialaminya Kang? Kesulitannya termasuk yang tadi Kang untuk mencari solusi yang lain-lainnya. Banyak sekali teman-teman saya yang di Bandung, termasuk yang di Jakarta, yang di Makassar juga banyak yang gulung tikar dengan keputusan pemerintah. Dengan dampaknya pandemi ini banyak yang bangkrut juga, dan itu yang saya sayangkan tuh jangan sampai terjadi lah. Kalau misalnya kita bisa struggle, saya masih bisa bertahan, tapi orang semua nggak bisa sama seperti saya semua gitu kan, karena ada juga aturan yang mereka lakukan dari pemerintah. Ini aturan pemerintah, ini undang-undang, dan undang-undang yang diterapkan dari pemerintah daerah itu juga kan seharusnya diketahui dari MA, Mahkamah Agung juga. Apakah Mahkamah Agung mengetahui dan menyetujui? Saya kan tanda tanya itu. Soal peraturan daerah yang dibuat itu ya. Peraturan daerah bisa menerapkan ini aturan bla 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 bla. MA mengetahui nggak ini? Gitu kan? Saya perlu tanyakan juga. Iya. Mahkamah Agung mengetahui nggak? Gitu. Karena mereka yang sahkan undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke. Gitu Kang. Siap. Nah kan tadi banyak sekali mungkin kan permasalahan-permasalahan dari kawan-kawan pengusaha ini yang istilahnya banyaklah keluhannya. Tapi so far ada nggak sih Kang usaha untuk berkomunikasi dengan pemegang kebijakan, ya dalam hal ini berarti kan pemerintah, atau juga misalnya dengan dari kawan-kawan dewan misalnya, sejauh ini ada komunikasi nggak tuh? Apalagi kita belum lama lah kan ada pesta demokrasi nih. Biasanya kan ngedeketin tuh. Ngasih solusi nggak sih atau pernah ngobrol nggak? Nah ini nih jadi pertanyaannya. Saya minum dulu ya nih Kang. Siap santai Kang. Sambil minum aja. Itu. Soalnya penasaran juga saya. Ini kan belum lama lah istilahnya. Betul. Apakah memang tidak ada pendekatan sama sekali? Apakah tidak ada komunikasi? Karena kalau saya lihat bahkan dari awal pandemi gini-gini aja. Betul. Gitu kan belum ada kebijakan yang baru. Ya, gitu. Berarti so far gimana tuh?
kita itu sebetulnya kalau kita dibicarakan dengan seluruh masyarakat yang sama senasib sama saya atau misalnya pekerja juga semua pada menjerit dengan keadaan seperti ini, kita sebetulnya kebijakan pemerintahan yang sekarang diterapkan ini bertepuk sebelah tangan, Kang. Yeah. Mereka bertepuk sebelah tangan dan kita tidak menyambutnya. Kita tidak menyambutnya sedikit pun karena apa? Tidak ada fin solution untuk sampai sekarang. Itu kan kebanyakan denial ya, kebanyakan ketika mereka buat kebijakan. Untuk pemerintahan daerah pun, pejabat wakil rakyat pun tidak ada yang mengontak saya, sama instansi manapun tidak ada yang mengontak saya. Win solusinya atau misalnya harus gimana atau bagaimana tidak ada. Sampai detik sekarang pun nggak ada. Nggak ada berdiskusi sama sekali ya? Nggak ada. Mereka tuh ya yang saya lihat tutup telinga, tutup mata dan I don't care about that. Semua tidak harus direspon juga gitu. Okay. Mungkin yang Oji lihat kan, Oji bisa merasakan seperti apa gitu. Mereka tuh semua tutup mata dan tutup telinga. Karena mungkin dengan ada yang membagikan di akun Facebook dan Instagram Oji itu ya banyak yang senasib sama Oji gitu. Ya, makanya banyak yang dukung kayaknya kan. Makanya merasa terwakilkan mereka tuh keluhannya. Masalah ini harus dituntaskan. Karena dengan apapun bagaimanapun hidup ini kita juga harus terus berlangsung. Apapun kita juga apa sih yang kita inginkan bukan harta benda yang berlimpah ruah, bukan. Kita hanya bisa bahagia lahir batin. Kita juga bisa menjalankan ibadah kita sesuai tupoksi agama yang ada di negara kita gitu. Tapi kalau misalnya kita dibatasi harus pakai masker dan lain sebagainya di kafe, kita pakai kita pakai masker. Kita kan mau merokok, mau makan, mau minum. Ya masa ditempel. Itu harus dibolongin itu. Ya masa ditempel terus-terusan harus dibolongin. Ya itu makanya kita juga harus tahu lah bagaimana realisasi untuk logika hidup itu harus dipakai gitu. Saya juga nggak merasa pintar dan saya juga lebih baik disebut gembel. Saya lebih baik banget disebut gembel. Karena apa? Pemerintah yang punya pejabat tinggi pun gitu, dia menutup mata dan menutup telinga. Karena posisi dia udah terrealisasikan. Nggak seperti waktu butuhnya tuh Kang, yang akan tadi dibicarakan kan. Waktu pemilihan ke TPS semua yang ada di seluruh negara Indonesia itu kan, itu diamankan. Bahkan institusi terlibat, disuruh datang dan lain sebagainya. Meskipun ada yang berapa persen yang golput gitu, nggak ikut, nggak respect karena mereka mungkin terlalu takut juga dengan COVID ini gitu kan. Dan saya ternyata sebagai warga negara yang baik itu ya saya tetap ke TPS. Kok itu baik-baik aja? Saya sekarang membuka kafe yang benar-benar real, usaha real yang udah saya lakukan dengan benar-benar dagang. Yang dinyatakan itu udah hukumnya kita sebagai muslim, sunnah rasulnya seperti itu, kita harus dagang. Kenapa sekarang diobrak-abrik dan harus ditutup gitu? Sedangkan solusinya nggak ada Kang. Solusinya nggak ada sampai sekarang gitu. Nah sebentar gini Kang, kalau misalnya kita berandai-andai lah keinginan atau misalnya dari kawan-kawan pengusaha sendiri termasuk Akang lah misalnya contohnya, ingin ada solusi seperti apa Kang kira-kira yang bisa istilahnya kayak win-win solution tadi, bisa menawarkan nggak nih ke pemerintahan? Ya kali aja mereka mentok juga kayaknya nggak punya ide mungkin. Tapi kira-kira ada nggak sih jalan tengah lah istilahnya kalau misalnya kita lihat dari kondisi ini? Sebetulnya solusinya menurut saya pribadi nih. Ada solusinya. Kalau misalnya kita meloskan aktivitas yang siang dengan yang malam harus ditutup dari jam sekian gitu. Kalau misalnya benar-benar mau ikuti aturan yang dari pusat langsung dari keputusan presiden sekaligus gitu. Ya udah, mau di lockdown kan. Semua total. Semua total. Kalau misalnya mau di lockdown kan, tapi mereka siap atau enggak? Mereka siap enggak gitu. Nah, itu solusi Oji kalau misalnya itu Oji mau memfasilitasi untuk apa yang diinginkan pemerintah gitu. Ya. Tapi apakah pemerintah bisa merealisasikan apa yang dibutuhkan rakyatnya gitu. Kalau lockdown ya lockdown, PSBB juga kalau misalnya PSBB itu terus-terusan dihantui dari berita online, berita TV dan lain sebagainya, orang awam tuh takut. Kalau misalnya kita lihat kalau ada COVID-nya, saya sama ini. Kita bikin jus aja, COVID-nya kita buat. Siap. Ya masalahnya saya yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala ya karena yang menakdirkan kita hidup dan mati itu yang Maha Kuasa. Kalau misalnya gitu syariatnya itu hanya melihat dari sisi ini penyakit loh.
COVID, sebelumnya ada flu burung. Iya betul. Ada pandemi-pandemi yang lain, Pandemi ada penyakit yang lain ya sebelumnya juga. Apakah ini caranya untuk mengupgrade? Apakah saya juga detik sekarang harus meninggal atau harus mati ya? Itu harus kita terima dengan ikhlas. Karena semua ini juga kita hidup ini dengan apa yang kita lakukan semua izin Allah gitu kan. Jadi jangan sampai kita didramatisir dan aduh keren ngeri ini lah pokoknya ya. Ngeri ini malah jadi bikin repot sendiri nanti ya, kitanya kan. Dari sisi kita ketakutan, dari kita posisinya jadi imun tubuh juga menurun, ngedrop, itu bisa terjadi. Iya. Mungkin kayaknya sih kalau kita lihat juga sepertinya untuk saat ini ya kita masyarakat kecil lah di bawah belum bisa mendapatkan rasa aman itu. Betul. Jadi kan pemerintah bisa menjanjikan rasa aman seperti apa buat kita gitu kan. Baik itu rasa aman dari pandeminya sendiri atau dari seperti yang tadi kan kita untuk hidup sehari-hari kayaknya kayak gimana gitu ya. Belum bisa memberikan solusi itu. Nah, gini Kang, kita balik lagi ke video yang tadi. Setelah viral ini nih Kang ya. Ada nggak sih mungkin beberapa yang mulai menghubungi Akang, baik itu misalnya untuk ngobrolin yang tadi kita bicarakan kan, misalnya untuk ngobrolin gimana nih solusi untuk kawan-kawan nanti, atau misalnya ya yang sekedar tanya-tanya aja sebelumnya Kang, ada yang sempat nanya-nanya gak tuh Kang? Setelah video ini viral, biasanya kan gitu, di kita kan biasanya nih udah rame baru ada respon kan biasanya gitu nih. Nah kalau misalnya untuk di kejadian Akang sendiri, kasus Akang sendiri, ada nggak sih Kang ke arah sana obrolannya? Intinya dari pemerintah gitu? Oh belum. Sampai sekarang belum yang baru nelfon ini ya dari Cianjur Today yang sekarang saya podcast. Terima kasih banyak. Perlu ketahui juga kawan-kawan, ini sangat responsif sekali Kang Oji. Jadi kita telepon saat itu juga datang. Luar biasa. Ya karena saya orangnya selalu menghargai yang memfasilitasi dan saya juga menghormati apa yang sudah diterapkan oleh negara atau oleh agama. Karena yang benar-benar mengundang itu kalau misalnya kita tidak ada halangan apapun ya kita harus secepatnya kita datang. Betul. Dan alhamdulillah waktu ini Oji juga pas rame-rame pulang dari Santolo, anak-anak motor sama anak-anak aerok juga ramai ke sana. Pas pulangnya mungkin berkajiaro saya ke sana. Katanya rame-rame ini. Jadi rame gitu kan. Tahu-tahu udah rame. Saya nggak tahu jadi seperti ini gitu. Iya. Itu awalnya Kang, video dibagikan di Facebook ya awalnya? Ya, betul. Nah, jadi itu dibagikan dari akun Facebook Oji sendiri dan Instagram Oji sendiri dan ya mohon diketahui juga sama Kang Ariel juga, saya nggak pernah punya akun ganda. Saya akun saya cuman itu. Iya, dan mulai ramai dari sana. Justru kan makanya saya pribadi mikir kirain baru-baru sekarang. Pas tadi kita ngobrol ternyata akhir-akhir Desember gitu. Ternyata udah lama juga dan baru naik sekarang gitu kan. Tapi kayaknya sih perlu Kang kayak gitu. Jadi kan at least ketika ramai ini ada perhatian lagi kan dari pemerintah misalnya tentang kasus ini. Nggak cuma Cianjur sih kalau kata saya, hampir semua wilayah kan seperti itu. Dan itu kita perlu solusi juga. Nah itu kita kayaknya perlu dengarkan. Dari saya posting waktu tanggal 2 Januari itu memang juga tanggal 1 juga saya mau udah ada video itu juga. Yang merekam hasil video itu juga saya taunya mungkin itu yang merekam yang bagus itu dari institusi juga. Dari institusi dapatnya ya. Dari institusi juga. Saya dikasihnya dari teman saya gitu. Pas saya lihat wah ini rekamannya bagus gitu karena yang kerja mas saya itu mau memvideokan juga karena mereka tuh masih panik dan mereka pas mau video langsung sama institusi juga dilihat itu kok nggak pakai masker mereka langsung panik videonya dibawa ke dalam ya mungkin bukan karena nggak pakai masker tapi dia ada masker cuman waktu itu kondisi lagi mungkin di dapur kan ya karena mereka juga kan satu bagian di kitchen kalau misalnya pakai masker juga kan dia juga kan harus harus di namanya masak gitu kan. Sebetulnya ya kan harus dulu harus dicobain dulu bagaimana rasa yang dihidangkan ke customer karena itulah meskipun saya punya kedai seperti outdoor gitu meskipun bangunan bambu gitu tapi saya memfasilitas nomor satukan untuk kualitas rasa juga kebersihan juga gitu. Benar saya agak mention dikit tapi prokesnya tetap dijalankan kan waktu itu? Dijalankan. Dijalankan untuk hand sanitizer juga udah disediakan, untuk cuci tangan dan lain sebagainya, untuk masker juga disediakan. Oke. Cuman ya mereka tuh pas kedatangan sebagai institusi atau instansi datang waktu kemarin, ya mereka juga
pada santai, lagi makan, lagi minum gitu. Oke. Itu yang. Jadi kalau untuk masalah prokes mah tidak ada masalah sebetulnya ya. Hanya saja, nah ini yang masalah bersih tegangnya ini. Ya harusnya gini. Kita kan harus lihat kan. Harus lihat. Kalau misalnya dilihat dari sisi kita semua tidak tebang pilih, kenapa kuliner yang besar yang ada di Kabupaten Cianjur ada yang tetap buka 24 jam, Kang? Benar. Saya pernah lihat. Ada yang tetap buka 24 jam. Maaf kata saya skip juga. Saya nggak mau menunjuk dari nama. Jangan sebut nama dulu lah. Tapi saya tahu, Kang. Saya tahu. Saya menghargai karena apa? Mungkin maaf kata karena mereka punya basically rekomendasi A, B, C, D gitu. Mereka tetap buka 24 jam. Oke. Jadi saya tuh pingin kalau misalnya pemerintah benar-benar harus rata dan nomorsatukan meminimalisirkan COVID ini, jangan ada yang harus ditutup, jangan ada yang harus tetap buka dong. Oke, ya harus adil lah intinya. Harus adil dong. Kalau misalnya buka ya kasih yang sewajarnya. Saya minta solusinya. Kalau misalnya saya open jam 4, order jam 4 sore, masa jam 8 saya cuma buka jam berapa? Iya. Cuman berapa jam? 3 jam paling 3 Cuma jam 3 jam. 3 jam 4 jam paling juga. Kalau misalnya saya hitung dengan rinci kebutuhan apa yang di kedai yang saya tanggung jawabkan, belum air, belum listrik, betul. belum kebutuhan yang lainnya. Apakah itu dapat feedback untuk pendapatan dari hasil dagang? Enggak, Kang. Betul. Saya tuh masih bisa bertahan juga, udah alhamdulillah, Kang. Udah alhamdulillah saya bisa bertahan dan masih ada yang struggle. Tim saya juga masih ada yang struggle meskipun mereka juga dari pendapatan karena sepi dan lain sebagainya, mereka tuh tetap ada yang dilihatnya tuh biasa ya alhamdulillah, Kang. Ya. Kalau misalnya bisa sedikit bertahan kecil juga, pun juga gitu kan? iya itu. Kalau misalnya dilihat dari wah saya dapat keuntungan berapa, enggak ada, karena saya juga udah bertahan sekarang sampai detik sekarang pun itu saya udah alhamdulillah. Dan kita mungkin akan juga lihat ya karyawan dan teman-teman yang lain mungkin yang ikut bekerja dengan Akang ya gitu. Kalau misalnya diberhentikan ya kasihan juga kan mereka nantinya kan, Kang. Nah, itu yang saya sangat sayangkan, mereka udah maksimal dari kerja, terus kalau misalnya ditutup, saya kan memerhatikan perut mereka juga. Mereka juga punya orang tua. Orang tua mengizinkan kerja di sini di tempat yang Oji pertanggungjawabkan di luar rumah kafe ini. Mereka juga menggantungkan dari sisi pendapatan yang mereka dapatkan tuh nggak signifikan seperti pegawai-pegawai pabrik, Kang. Iya, betul. Kalau misalnya pegawai pabrik itu, kalau misalnya menurut protokol kesehatan pegawai pabrik itu coba periksa lah. Kalau misalnya pabrik-pabrik yang besar itu, apakah itu benar dengan indoor itu, Kang? Kalau saya udah jelas outdoor. Kalau misalnya itu mereka indoor malah lebih rentan biasanya kan penyebarannya. Asli gitu. Kalau misalnya dilihat dari sisi dapat kena positif COVID-nya, menurut saya itu di situ yang indoor itu. Lebih riskan sebetulnya kan. Ya. Cuman ya itu dia tadi, kita mau lihatnya kemana nih, segi ekonominya atau segi kesehatannya kan, kok rata-rata perbincangan kita di sana nih kalau ngomongin COVID kan, segi ekonomi atau segi kesehatan nih kan gitu terus. Iya. Ya itulah jadi serba salah juga ke kitanya mungkin ya. Betul, rakyat yang di bawah itu, Kang. Ya makanya kan saya juga pingin difasilitasi yang untuk bicara sharing, untuk solusi dari pemerintah sampai sekarang pun masih belum ada. Makanya saya terima kasih banyak dari Cianjur Today udah mengundang saya ke sini, karena apapun resikonya yang harus saya hadapi ya saya akan hadapi, karena hidup itu adalah tantangan, Kang. Tentu. Tantangan yang kita harus baik, bukan berarti saya jadi radikal atau misalnya apapun, enggak. Cuman negara ini negara ada haknya, asasi manusia tuh HAM-nya tuh ada. Apapun kalau saya salah, ya saya salah, terima salah. Kalau misalnya posisinya saya benar, tolong dong appreciate untuk masalah pemerintah yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Nice. Bisa lebih respect dengan keluh kesah masyarakat yang di bawah. Yang di bawah tolong perhatikan. Kalau misalnya kita melihatnya dari menengah ke atas itu jangan harus terlalu dipantau juga. Mereka udah settle, Kang. Kalau misalnya saya kan posisinya saya gembel, Kang. Gembel sudah bertahan dan usaha gini juga. Udah alhamdulillah, Kang. Iya. Oke, siap. So far berarti mungkin kan untuk terakhir nih dari perbincangan kita, Kang, harapan nanti ke depannya nih, Kang, yang ingin Akang dapatkan atau misalnya yang ingin Akang laksanakan ke depannya seperti apa nanti, Kang, ini keinginan Akang, dan juga mungkin bisa mewakili juga dari kawan-kawan pengusaha yang lainnya nanti, Kang. Keinginan saya tetap dengan jam buka kafe saya tetap buka sesuai apa yang saya udah terapkan di SOP kerja saya.
kalau misalnya tetap dari pemerintah saya harus tutup jam 8, ya saya juga ingin bicara sama wakil rakyat yang benar-benar bisa mengasih solusi. Saya juga belum tahu solusinya. Makanya tadi saya bilang sama Akang, ya udah lockdown aja semuanya. Tapi pemerintah juga bisa memfasilitasi masyarakat yang di lockdown-kan itu. Iya, siap. Gitu. Itu kan benar. Posisinya semua dirumahkan. Jadi kota mati negara ini. Makanya maaf kata nih, negara ini negara udah lucu banget, banget. Jadi posisinya kita tuh kelucuan ini kita tuh gini nih. Gini Kang, harus digarisbawahi sama Kang. Kita tuh bingung. Tapi merdeka. Kita tuh merdeka. Iya. Tapi bingung. Benar nggak? Iya juga sih kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang gitu kan. Jadi sebenarnya merdekanya ini nyata atau enggak kita sih sebetulnya? Kemerdekaan kita tuh, saya pribadi merdeka saya tuh masih di tangan kiri Kang. Karena masalah apa? Saya belum benar-benar untuk seperti di negara yang menjajah kita. Negara kita yang dijajah sama negara Belanda itu ratusan tahun Kang, 300 tahun lebih dijajah sama Belanda. Tapi Belanda negara yang benar-benar sangat sejahtera Kang. Sekarang pemerintah sekarang yang diterapkan di Indonesia ini, global Asianya nggak ikut. Jadi aturan Indonesia yang udah diterapkan tuh ya itu aja. Jadi mau individualistis nih negara ini, nggak ikut dengan apa yang udah diterapkan dari Asia, dari globalnya Eropa dan lain sebagainya. Jadi saya juga mikir, ini negara mungkin mau bikin negara individualistis. Pengen beda sendiri mungkin tadinya tuh ya kalau kita lihat. Ya gitu Kang. Tapi tetap kayaknya balik lagi sih, apapun mungkin nanti yang jadi kebijakan, kita satu sih mungkin yang pesan kita juga bahwa rakyat harus dilibatkan dan juga harus disejahterakan juga kan, intinya itu ujung-ujungnya kan seperti kita. Siap Kang Oji, terima kasih banyak sudah hadir di studio Cianjur Today, dan ini kayaknya harus sering komunikasi lagi kan, harus sering main-main kita. Nanti kita kapan-kapan nongkrong di sana lagi. Siap, makasih ditunggu banget kita ngopi di sana. Sukses terus Kang, mudah-mudahan segalanya lancar nanti ke depannya, dan apa yang kita obrolkan sekarang mudah-mudahan nyampe nih ke orang-orang yang harusnya mendengar ya. Amin. Siap. So thank you juga untuk Anda yang sudah nonton obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk nongkrong juga nih, main ke kafenya Kang Oji ya. Biar ramai aja nanti di kafe luar rumah. Dia di Joglo Kang ya Kang. Siap, di Jalan Pangeran Detulo di pinggir PMI itu. Nah itu pokoknya kelihatan kalau ada pelangnya ya di luar rumah. Siap. Dan juga terima kasih juga untuk Susunya Hitam yang selalu mensupport kita di program Free Talk Podcast Cianjur Today kali ini. Kalau misalnya kamu mau coba pesan juga Susunya Hitam, sama di Joglo juga nih, dekat sama kafenya Kang Oji nih ya. Jadi bisa sambil main ke sana. Thank you, dan sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya, tentunya dengan bahasan-bahasan yang menarik lagi. Dan kamu juga jangan sampai ketinggalan info di www.cianjurtoday.com. Subscribe di YouTube channelnya, dan juga ikuti akun sosial media kita di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok ya. Akhirnya saya Aryo Rosmana undur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.